1 pekan terakhir ini beredar kabar seorang mayor diangkat menjadi letkol karena penghargaan, karena mekanisme yang tidak jamak, mekanisme yang tidak banyak orang tahu, dan mekanisme yang tidak biasa. Dan tentu ini menggugah rasa penasaran, rasa ingin tahu, rasa keadilannya orang. Kasus Pak Teddy itu kasus itu kita tidak bisa. Itu kewenangan ada di presiden. Kita nggak bisa. Apa? Lantas ke pabrik mau Pak, jangan Pak. Tidak juga, tidak gitu. Jadi itu kewenangan penuh di tangan presiden. Tadi apa presiden sebagai apa tadi? Penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi di jajaran darat, laut, udara. Dan polis juga Di undang-undang. nggak ada ya. TNI aja. Darat, laut, udara. Hanya memang ya nggak usah. Itu kuasanya presiden. Nggak, itu kita jangan. Ya Bapak Abri pun nggak bisa. Itu kuasanya presiden. Diskresi, Pak. Diskresinya begitu. Diskresinya presiden. Jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun. Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus Jadi prajurit TNI aktif dan menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 45. Sebagaimana kita semua tahu bahwa dalam undang-undang sudah tercantum 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI yang seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 34 yang sekarang sedang berlaku. Sedangkan untuk revisinya ini Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga itu harus pensiun, yang kita sebut pensiun dini. Setelah pensiun baru kita usulkan ke kementerian dan lembaga yang dimaksud, tentunya sesuai dengan kapabilitas dan eligibilitas. Dengan kata lain harus terukur, dan yang paling penting dia loyal kepada negara dan bangsa, seperti halnya sebagai prajurit TNI aktif yang memegang teguh Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Pak, kalau misalnya kasusnya tadi Mayor Teddy sekarang elektron tadi yang sekarang jadi sorotan publik karena tidak pensiun, Masuk nggak dalam kategori itu? bagaimana? Ya, kalau dimasuk luar kategori itu, ya terkena. Harus pensiun. Ya, pensiun dulu, baru melanjutkan pekerjaan. Indonesia Lawyers Club kembali dengan tema Dwi Fungsi TNI Polri akan datang lagi dengan para narasumber. Peneliti senior imparsial Al-Araf, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin, pengamat politik dan militer Selamat Ginting, penasehat ahli Kapolri Profesor Hermawan Sulistyo, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB Jazilul Fawaid, politisi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Salah satu diskusi yang ramai sekarang di masyarakat adalah semacam kecemasan akan kembalinya
dui fungsi ABRI. Yang sekarang tentu saja bukan ABRI, tapi TNI dan Polri. Dan itu jadi rame karena Presiden SBY pun Presiden ke-7, ke-6 Indonesia juga memperingatkan bahwa supaya dia jangan kembali lagi kita ke era dui fungsi ABRI. Presiden SBY tahun 99 kalau nggak salah, itu beliau itulah yang merancang reformasi ABRI ketika itu, sehingga tidak lagi menduduki jabatan-jabatan sipil. Namun belakangan dari undang-undang yang ada, terutama undang-undang tahun 2024 yang lalu, itu ada 15 instansi yang boleh diduduki oleh TNI dan Polri. Dan 15 instansi itu sekarang sudah mulai terisi. Tapi orang melihat bahwa di luar itu juga ternyata orang-orang dari TNI dan Polri juga menduduki jabatan-jabatan lain. Bahkan kepala bulog pun diserahkan kepada TNI aktif. Inilah yang bikin diskusi ramai di kalangan masyarakat bahwa zaman Orde Baru akan kembali ke Indonesia. Karena itu kita ingin tahu dari sumber-sumber yang berkompeten, dan saya kepingin dengar yang pertama, karena beliau ini selain dari mantan jenderal dan juga adalah anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. Malam, Jenderal. Gimana masalah ini Jenderal melihatnya? Apa iya TNI Polri akan kembali berdui fungsi di Republik ini? Baik, terima kasih. Bang Kardi, kalau kita lihat berdasarkan pengalaman, saya ini pelaku ketika dulu saya menjadi anggota ABRI itu, dan kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Orde Baru. Ya. Lalu perjalanan saya masuk ke era Orde Reformasi, dan kemudian saya mengalami perbedaan-perbedaan antara Orde Baru dengan Orde Reformasi. Saya ambil contoh, ketika ingin menjadi anggota DPR, para kolonel sampai dengan bintang 2 dan satu diantaranya bintang 3 itu dipanggil dan diperintahkan untuk menjadi anggota DPR RI di pusat, di DPR RI. Itu semua ditunjuk dari anggota aktif. Demikian juga untuk mereka di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Zaman itu masih ada. Kemudian konstelasi di DPR RI itu terdiri dari ABG, ABRI, kemudian birokrat dan Golkar. Semua mayoritas bila dibandingkan dengan fraksi PDI waktu itu dan fraksi P3. Seperti apapun pengambilan keputusan, mayoritasnya ada pada ABG. Itu ya. Sekarang yang saya rasakan ketika ingin menjadi anggota DPR, saya harus mundur sesuai aturan. Dan kemudian setelah itu, ya setelah mundur, saya harus mendaftar calon anggota DPR dari salah satu fraksi yang ada, yang sah, yang ikut dalam pemilu. Dan kemudian saya harus door to door, ya, menggalang massa, menyampaikan visi dan misi,
dan kemudian ketika saya mendapatkan suara, saya baru dilantik menjadi anggota DPR RI. Jadi berbeda sama sekali. Fatsun saya tentu kalau dulu saya masih menggunakan pakaian dinas, fatsunnya kepada Panglima TNI kepada Panglima tertinggi waktu itu adalah Presiden Soeharto. Nah, sekarang fatsun saya kepada bangsa dan negara melalui fraksi saya. Jadi clear. Nah, oke, itu ya. Lalu soal pilkada. Kalau dulu calon itu dipanggil, ya mungkin mantan Pangdam, kemudian kamu persiapan untuk menjadi bupati atau menjadi gubernur, begitu ya. Setelah itu nama itu diserahkan kepada anggota DPR di provinsi dan di sana mayoritas pun dari ABG, pasti menang, pasti dapat. Nah, kemudian dilantik dan fatsunnya tentu dengan berpakaian dinas. Bahkan untuk anggota atau katakanlah anggota ABRI yang di situ tetap sebagai gubernur dan sebagai mayor jenderal. Ya, untuk di daerah-daerah itu mayor jenderal, kalau jadi gubernur khusus di DKI adalah letnan jenderal. Bahkan untuk menjadi ketua Golkar di provinsi di tingkat 2 itu juga tetap pangkat itu bisa di UKP-kan, bisa diusul kenaikan pangkat. Artinya satu kesatuan yang tidak terpisahkan bahwa memang satu komando dan satu hierarki dengan jabatan-jabatan rangkap. Baik sebagai bupati, kepala daerah, atau sebagai anggota DPR RI, dia masih murni sebagai prajurit TNI aktif. Sekarang untuk menjadi gubernur, saya pernah mengalaminya, ya kami harus mundur, kemudian kami harus mencalonkan diri, ikut kampanye dan seterusnya. Kalau menang, ya sudah dilantik menjadi gubernur kepala daerah dan fatsun kami ya kepada rakyat. Itu sudah menanggalkan loyalitas kepada Tentara Nasional Indonesia. Jadi kalau kembali ke Orde Baru rasanya tidak mungkin dengan catatan ini. Satu, undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu masih tetap mewajibkan prajurit TNI aktif mundur sebagai prajurit TNI aktif. Jadi harus mundur, pensiun, satu. Yang kedua, tidak boleh berubah itu pada pasal 39 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 39 itu ada 3 hal. Satu, Tentara Nasional Indonesia dilarang berpolitik praktis. Yang kedua, tidak aktif dan ikut menjadi anggota partai tertentu. Dan yang ketiga, tidak melakukan yang namanya bisnis. Tuh. Jadi selama pasal 39 Undang-Undang TNI plus Undang-Undang Pemilu dan Pilkada itu kita pegang teguh, kita awasi dan loyalitas itu hanya sesuai dengan aturan yang berlaku, maka insya Allah Orde Baru tidak akan muncul kembali. Itu kan kalau yang tadi bahwa yang dimaksud itu adalah kepala daerah. Tapi bagaimana sekarang dengan banyaknya jabatan-jabatan sipil yang dipegang oleh TNI dan Polri? Ya, jabatan sipil menurut undang-undang dulu ya. Nah, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 itu ya dilarang menduduki jabatan sipil intinya di dalam pasal 47 ayat 2-nya kecuali, nah, saya sebutkan, pertama itu di Menko Polhukam, boleh. Yang kedua Sekretaris Militer, 3 BIN, 4 Lemhanas, 5 Wantanas, 6 BNN, 7 Sandi Negara, SAR dan Mahkamah Agung. Jadi ada 10 begitu. Itu dikunci di situ ya.
hanya disitulah prajurit TNI dapat ditempatkan kalau itu dianggap kementerian atau lembaga sipil. Nah itu. Kalau tadi disampaikan oleh Bang Karni ada 15, ini baru masuk di dalam RUU revisi Undang-Undang TNI. Di mana ada 5. Kalau tadi 10, yang pertama itu KKP, itu Kementerian Kelautan, kemudian BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian Badan Nasional Pemberantasan Teroris, kemudian Keamanan Laut, dan Kejaksaan. Sumbernya dari mana? Kelima itu adalah produk undang-undang setelah undang-undang TNI disahkan. Semua ini pakai dasar undang-undang. Misalnya saya ambil contoh, ya. Ada undang-undang kejaksaan, di mana di dalamnya include ada militer di sana, terutama untuk para jaksa militer atau auditor militer. Dan ditempatkan di situ ada Jaksa Agung Muda Pidana Bidang Militer. Dan demikian juga saya kira di pemberantasan teroris ada. Sehingga insya Allah ke depan itu hanya di 5 tempat itu, dan notabene ada sangkut pautnya dengan profesi Tentara Nasional Indonesia. Tuh, selama itu dikunci, insya Allah tidak akan mundur kita balik ke Orde Baru. Nah, sekarang sudah clear di luar yang 15 itu, ya, di luar 15 itu baik pemerintah maupun DPR kira-kira akan mengerucut bahwa di luar yang 15 harus mundur atau mengundurkan diri atau pensiun. Jadi sudah clear. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada pemerintah yang notabene sudah sepakat, bahkan tadi dijelaskan oleh Menhan, kemudian Panglima TNI, para perwira, anggota prajurit TNI yang di luar yang 15 itu harus mundur. Itu menurut hemat saya clear and clear. Kalau begitu seperti kepala bulog itu harus mundur. Ya, kepala bulog harus mundur. Nah, kemudian Letkol Teddy harus mundur. Kalau mau disiplin mengikuti aturan perundang-undangan. Siapa lagi yang Pak Karni tahu? Ada beberapa. Ya. Tapi harus mundur. Harus mundur. Waktunya? Ya, begini. Kalau biasanya sebelum menjabat mundur dulu. Sehingga ketika dia TMT terhitung mulai tanggal dia dilantik sudah dalam keadaan pensiun atau statusnya tidak sebagai anggota TNI. Yang jenderal sebut tadi, kepala bulog, Mayor Teddy, ketika dilantik belum pensiun. Harusnya kata jenderal, ya harus mundur. Nah, malah naik pangkat. Bagaimana? Malah naik pangkat. Ya, itu kita diskusikan nanti. Ya, oke. Khusus ya, khusus untuk Letnan Kolonel Teddy. Begini, saya punya cerita. Pada minggu pertama bulan Oktober tahun 2024, ya, saya dihubungi oleh seorang pejabat tinggi. Saya tidak akan menyebutkan namanya, ya. Kemudian, Pak TB, kita ingin tetap mempertahankan Teddy dengan pangkat mayor, tetapi ingin dijabatkan di sekretaris kabinet. Saya tanya, ini benar mau milih mundur atau menjabat sebagai prajurit TNI? Kita akan pertahankan prajuritnya. Saran Pak TB apa? Begini, kalau itu tidak dijadikan menteri sekretaris kabinet, cukup dengan sekretaris kabinet saja, sudah saran saya, masukkan saja ke sekretaris militer. Kebetulan saya sekian tahun pernah menjadi sekretaris militer. Di bawah sekretaris militer itu ada 3 jabatan bintang 1,
1 kepala biro umum, 2 kepala biro tanda jasa, dan ketiga kepala biro pangkat. Mengurusi pangkat kolonel sampai dengan jenderal penuh di situ. Ya. Saya menyarankan sudah ada kepala biro sekretariat kabinet. Nah itu nanti diisi oleh saudara Teddy. Itu saran saya. Mengapa? Karena sekretaris militer itu masuk di dalam yang 10 itu. Dalam pasal 47 artinya tidak melanggar undang-undang. Tapi pada tanggal 21 Oktober ada pengumuman bahwa Seskap itu di bawah Sesnek. Saya sampaikan kalau Seskap di bawah koordinasi Sesnek, Sesnek itu tidak termasuk yang 10 dalam pasal 47. Artinya ini sebuah pelanggaran, jadi harus mundur. Jadi jauh-jauh hari saya sudah menyampaikannya dengan baik-baik. Begitu Bang Karni. Ya tapi kenyataannya kan tidak terjadi yang Jenderal sarankan. Ya. Artinya itulah yang bikin masyarakat tadi jadi ramai di diskusi. Oh ini Dwi Fungsi akan balik lagi. Ya, tapi menurut hemat saya tidak berarti hanya karena soal Mayor Teddy Dwi Fungsi akan kembali. Menurut hemat saya bukan enggak hanya itu. begitu. Bahwa di situ ada sebuah kealpaan, ya mari kita koreksi, mari kita benahi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau menurut hemat saya begitu. Ya bukan hanya Mayor Teddy kan. Ada Kabulok. Ada lagi yang lain-lain kalau nggak salah saya. Kalau lihat pandangan dari Panglima TNI, pandangan dari Bapak Menhan, ya insya Allah lah akan segera dikeluarkan saya kira keputusan-keputusan dan mudah-mudahan disegerakan revisi Undang-Undang TNI ini untuk lebih meyakinkan lagi bahwa aturan perundang-undangan itulah yang harus kita ikuti dengan baik. Baik, Jenderal. Sekarang saya minta tanggapan dari Endarsam Marantoro, Marantoko. politisi Partai Gerindra. Ya, terima kasih Bang Karni. Sebenarnya kalau apa yang sudah diterangkan secara sistematis oleh Kang TB1, sebenarnya udah selesai semua ini masalahnya kan. Clear di situ semua dari A sampai Z. Beliau sudah terangkan bagaimana kiprah beliau selama di TNI dan juga di Komisi 1 ya 55 tahun. Saya rasa itu sudah menjawab semua apa yang disampaikan. Tapi saya melihatnya begini, bahwa kita tahu di spirit di tahun 1958 ketika Jenderal Nasution mencanangkan Dwi Fungsi ABRI ya kan, dengan spirit reformasi ini tentunya dua hal yang berbeda ya kan. Bagaimana dulu supremasi dari ABG yang seperti disampaikan tadi ya, dan supremasi sipil di era reformasi tentunya merupakan sesuatu filosofi yang berbeda. Nah, bagaimana supremasi sipil itu kemudian diejawantahkan dalam aturan-aturan yang tadi sudah disampaikan juga oleh Kang TB tadi, bahwa salah satunya beberapa hal tentang bahwa ketika ketika seorang militer ya kan ingin masuk tidak boleh berpolitik dan kita ingin masuk ke politik, maka dia harus mundur. Dan artinya dia bukan lagi menjabat atau dia bukan lagi statusnya adalah seorang militer, dia adalah seorang sipil. Nah, begitu juga dengan turunan-turunan yang lainnya. Jadi spirit ini yang sebenarnya harus kita lihat, bahwa mengkomparasikan antara keadaan di zaman Orde Baru ya memang ada traumatik ya terhadap Dwi Fungsi ABRI pada saat itu ya,
tidak bisa juga kita samakan dengan apa yang terjadi sekarang. Suasana aturannya berbeda, spiritnya berbeda, ya. Kemudian tune-nya juga berbeda. Memang ada teman-teman dari civil society yang mengkritisi dan mencoba mencari korelasi antara dulu dengan sekarang. Tapi itu kan memang saya rasa bagian daripada demokrasi dan menjadi masukan bagi kita semua. Bagaimana tadi disampaikan tentang polemik Mayor Teddy, ya, bahwa tadinya ada di Sesnek, kemudian dikoreksi, ya, masuk di Setmilpres, ya. Memang pemerintah juga tidak bisa defensif dan menutup diri terhadap kritikan tersebut. Memang kalau dianggap ada miss dan kelalaian, ya kita harus pemerintah Pak Prabowo, ya kan, mengkoreksi hal tersebut, ya kan, mencoba untuk mencari jalan keluar terbaik, sehingga oleh karenanya fungsi daripada seorang Mayor Teddy, ya, memang yang mungkin dibutuhkan oleh Pak Prabowo dalam pemerintahan beliau, ya, bagaimana beliau selama kurang lebih 5 tahun mendampingi Pak Prabowo, tentunya mempunyai peran yang cukup krusial untuk Pak Prabowo, sehingga orang itu kan dalam kerjasama nggak bisa kalau kita katakan tuh kawin paksa, Bang Karni, ya, tentunya harus mempunyai tune-nya harus sama, ya. Chemistry lah. Iya, ya punya hubungan emosional, udah tahu maunya bagaimana. Dan ini kan nggak gampang. Jadi bukan dicari orang baru, kemudian dicocokkan dengan beliau, dan ini kan akan tentunya berdampak kepada kinerja dari pemerintahan tersebut, menyesuaikan lagi. Kalau seskapnya nanti orang baru, tidak tahu bagaimana Pak Prabowo itu cara bekerjanya beliau. Nah, tentunya ini akan menghambat itu sendiri. Tanpa juga mengenyampingkan koreksi dan masukan dari teman-teman civil society, dari akademisi dan lain sebagainya. Nah, ya hal-hal tersebut yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya, bahwa di pemerintahan ini tidak menutup diri terhadap masukan, tidak menutup diri terhadap kritik, ya kan, tidak menutup diri terhadap bahkan sampai hujatan. Bagaimana kita melihat di iklim sekarang memasuki fase baru demokrasi yang lebih terbuka dan lebih fair, ya, di mana teman-teman aktivis, teman-teman dari akademisi, civil society sampai sekarang kan tidak ada yang sampai diproses masalah hukum, kan gitu, ya. Jadi kan ini merupakan suatu angin segar bagi kita semua, bahwa demokrasi ini bisa berjalan, check and balance itu bisa berjalan, dan tentunya saya melihat dari peran Kang TB di Komisi 1 DPR yang membidangi masalah itu kan fungsi, memang artinya check and balance-nya berjalan. Check and balance-nya berjalan. Beliau mencoba memberikan masukan, ya, kemudian itu bisa ditindaklanjuti, dan tentunya ini merupakan iklim yang sehat bagi negara, bagi bagaimana eksekutif bisa diawasi oleh legislatif itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu sampel dan contohnya. Seperti itu, Bang Karni. Baik. Mungkin Al-Arab peneliti senior imparsial punya pendapat berbeda. Terima kasih Bang Arni, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang TB udah menyampaikan. Ini pandangan pribadi atau fraksi PDIP tadi Bang, kira-kira? Semuanya. Siap. Pertama gini, Bang Karni, Undang-Undang TNI 34 2004 itu dibuat dalam suasana dinamika reformasi yang menginginkan agar militer yang profesional. Dalam konstruksi
keinginan itu, maka Undang-Undang TNI 34 2004 memandatkan bahwa fungsi dan hakikat tugas militer itu adalah untuk perang. Sehingga alat pertahanan negara, fungsi dia sebagai alat pertahanan negara. Dan ditegaskan di dalam pasal 2 tentang bahwa tentara Indonesia adalah tentara yang profesional, yang tidak berpolitik, tidak berbisnis, menghormati HAM, menghormati hukum, dan hukum humaniter dan lain sebagainya. Dalam konteks itu kemudian, karena kita tidak ingin militer seperti di masa lalu, dikuncilah bahwa militer tidak boleh menduduki di jabatan sipil. Kalau duduk harus pensiun dini dulu, diatur di pasal 47 itu. Tapi dikecualikan untuk tadi disampaikan oleh Pak TB ada 10 tadi. Tapi Bang Karni perlu pahami ketika perdebatan tentang pasal 47 tadi itu dalam risalah perdebatan pembentukan Undang-Undang 34 2004, fraksi PDIP melalui Pak Permadi sendiri yang mengkritisi kenapa harus 10. Harusnya cukup 1 saja di sekretaris militer. Gitu. Jadi pada masa itu 10 itu pun mengalami perdebatan dalam risalahnya itu. Tapi kemudian kompromi terjadilah 10. Kenapa? Karena pada masa itu fraksi TNI Polri masih ada di dalamnya. Sehingga dinamika 10 itu adalah tahapan kompromis dalam pembatasan tentang masuknya TNI di jabatan sipil itu hanya di situ. Jadi yang ingin saya katakan ada upaya membatasi di level 10 tadi itu. Nah semangat sekarang ingin memperluas itu. Nah karena ingin memperluas itu, DIM-nya berubah-ubah. DIM yang kita terima hari ini, tadi dijelaskan oleh Pak TB ada 5 poin tambahan. Di Kejaksaan, di BNPT, di KKP, dan beberapa lainnya, bencana alam. Nah yang saya ingin katakan begini, dari 5 ini, mari kita lihat secara lebih jernih. Apakah memang di Kejaksaan Agung itu perlu masuk di dalam perluasan jabatan sipil tadi itu? Ini kan masuk karena masuknya Jampitmil pasca Undang-Undang Kejaksaan tahun 2021 disahkan. Tapi perlu diingat, ketika Jampitmil menurut Undang-Undang 2021 itu menjadi basis, itu mendapatkan kritik. Karena apa? Kenapa ada Jampitmil di Kejaksaan Agung? Apa fungsi Jampitmil? Jampitmil fungsinya untuk menangani perkara koneksitas. Apa yang dimaksud dengan perkara koneksitas adalah perkara kejahatan yang pelakunya kalau ada sipil ada militer. Artinya sebatas ad hoc. Karena itu sebenarnya tidak perlu ada Jampitmil. Karena sifatnya ad hoc gabungan, cukup auditor dengan Kejaksaan Agung kalau ada kasus terkait dengan tindak pidana yang melibatkan pelakunya militer dan sipil. Jadi perlu diingat, di pembentukan tentang Jampitmil pun itu dikritisi. Itu poin pertama. Sehingga penempatan Kejaksaan Agung diperluas Kejaksaan Agung ini menurut saya patut dipertanyakan untuk apa masuk di dalam poin tersebut. Karena dari awal posisi Jampitmil mendapatkan kritik publik. Yang kedua adalah kalimat di dalam DIM tersebut, tadi mudah-mudahan kan masih pembahasan sebagai masukan ke Pak TB dan teman-teman. Kalau tulisannya adalah Kejaksaan Agung, pertanyaan saya adalah Kejaksaan Agung itu mulai dari Jaksa Agung, Kajati, Kajari menjadi bagian itu semua itu. Kalau TNI aktif boleh masuk di Kejaksaan Agung, itu masuk sampai batas wilayah mana? Apa Jampitmil aja? Ataukah bisa juga jadi Jampidum? Ataukah juga bisa jadi Jamwas? Dan lain sebagainya. Itu belum dirinci di dalam DIM yang ada. Kalau mau dikunci, maka harus dikunci. Yang dimaksud masuk dalam Kejaksaan Agung hanya terbatas Jampitmil. Di luar itu tidak boleh. 1 poin. Ketiga, pembatasannya harus tegas. TNI itu tugasnya alat pertahanan negara, Kejaksaan Agung. Jaksa itu wilayah penegakan hukum. Oke. Ini 2 fungsi yang berbeda nih. Konsekuensinya tidak boleh dan tidak bisa ada operasi penegakan hukum gabungan di antara keduanya. Tapi prakteknya terjadi di Sumatera Utara, Bang Karni. Dalam operasi penanganannya, saya baru baca berita terbaru. Ya. Penanganan pengoplosan minyak, operasi dilakukan oleh penegak hukum kejaksaan berbarengan dengan operasi yang dilakukan oleh BAIS di wilayah Sumatera Utara. Dua-duanya disebut sebagai aparat penegak hukum. Ini nggak boleh. Militer nggak bisa melakukan operasi penegakan hukum, yang bisa hanya kejaksaan. Tapi terjadi. Nah apakah dengan masuknya
term Kejaksaan Agung di dalam Undang-Undang TNI itu juga artinya bahwa TNI dan Polri, TNI dan Kejaksaan Agung bisa melakukan operasi penegakan hukum. Oleh karena itu saya berharap agar penegasan masuk di Kejaksaan Agung tadi itu hanya sebatas untuk Jampitmil. Walaupun sebenarnya Jampitmil pun mendapatkan kritik. Karena kalau nggak dikunci begitu, maka TNI masuk di wilayah Kejaksaan Agung batasnya sampai mana? Secara posisi jabatan di Kejaksaan Agung di wilayah mana saja, apakah dalam operasi juga bisa masuk dalam penegakan hukum antara TNI dengan Kejaksaan Agung? Itu berbeda duanya. Sehingga perlu ditegaskan prinsipnya tadi. Nah yang berikutnya adalah terkait dengan KKP. Saya juga bertanya, mengapa harus ada KKP? Kalau Bakamla saya masih reasonable. Apakah TNI aktif masuk di KKP itu punya alasan yang cukup kuat? Kalau masuk di Bakamla masih mungkin karena badan keamanan. Tapi untuk di KKP menjadi tanda tanya. Ini yang kemudian orang menganggap ada perluasan ke jabatan sipil. Walau syukur alhamdulillah gitu, jabatan-jabatannya sekarang menjadi lebih terbatas 5. Kalau dulu ditentukan oleh keputusan presiden. Jadi di dalam draft sebelumnya ditentukan melalui keputusan presiden. Kalau sekarang harus nonaktif. Di luar harus pensiun dini. Di luar yang diatur di dalam 10 item tadi itu. Nah, kedua Bang Karni, itu catatan saya tentang jabatan sipil dan Kejaksaan Agung dan KKP. Kenapa 2 itu juga masuk? Kan ada 5 tambahannya ya. Kedua catatannya adalah dalam kerangka operasi militer selain perang. Nah ini nanti Bang TB bisa menjelaskan apa benar. Ini saya baca di berita dan di DIM yang ada. Ada perluasan penambahan operasi militer selain perang. Ini yang perlu diperhatikan Bang. Tugas operasi militer untuk perang itu menjadi bagian tugas pokok TNI. Tugas operasi militer selain perang dibatasi di dalam pasal 7 ayat 2 itu. Hanya ada 14 item. Terorisme bersenjata, pemberontakan bersenjata, membantu kepolisian dan lain sebagainya. Sekarang diperluas lagi nih. Salah satunya adalah penanganan narkoba. Pertanyaan saya adalah, apakah memang dibutuhkan perluasan militer terlibat sampai penanganan narkoba dalam penanganan terorisme? Sementara dalam konstruksi penanganan kejahatan, baik narkoba dan terorisme, ada satu kejahatan pidana. Mekanisme pendekatannya mekanisme criminal justice system. Siapa yang bekerja? Kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kita tidak sedang dalam posisi penggunaan metode war model dalam penanganan terorisme ataupun kejahatan narkoba. Dengan meletakkan narkoba di dalam pasal draft RU yang ada, maka ini akan menggeser pola penanganan terorisme ke arah war model. Nah saya ingin katakan, apakah itu yang ingin dikehendaki yang dimaksud itu? Sementara konstruksi penanganan narkoba di banyak negara demokrasi adalah metode criminal justice system. Bukan dalam konstruksi war model. Belajarlah dari hal yang terbaru Bung Karni. Bagaimana seorang mantan presiden Filipina ditangkap oleh ICC karena apa? Karena perang melawan narkoba di Filipina. Dengan dalih perang melawan narkoba, dia melakukan tindakan-tindakan pembunuhan, kekerasan, pelanggaran HAM. Dan bukan hanya kepada pelaku narkoba, terhadap mereka-mereka yang juga dianggap oposisinya dia. Dengan dalih itu. Akhirnya setelah saya jadi presiden, ditangkap dia sekarang ICC. Karena war model yang dilakukan dalam penanganan narkoba di Filipina, jelas melanggar hak asasi manusia. Tangkap Duterte. Nah sekarang Indonesia mau memasukkan di dalam undang-undang TNI. TNI terlibat dalam penanganan narkoba. Anda ingin mendorong presiden kita masuk dalam wilayah war model seperti Duterte di Filipina. Ingat loh, waktu Duterte jadi presiden, dia memang berkuasa. Pasca jadi presiden, ditangkap bos sama ICC. Tinggal ditunggu aja di peradilan Belanda. Hati-hati menempatkan militer dalam perang melawan narkoba. Dalam konteks war model ini. Yang menurut saya itu terlalu luas. 14 saja sudah cukup. Dan secara jenis narkoba ini kejahatan pidana. Mekanisme metodenya criminal justice system. Pertanyaannya kemudian, apakah militer tidak bisa menangani dalam situasi itu? Bisa. Sederhana sekali, kunci aja di dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 yang menyebutkan
TNI bisa membantu kepolisian dalam langkah keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan diatur lewat undang-undang. Artinya pelibatan penanganan narkoba pun dimungkinkan jika dan kalau kapasitas sipil polisi sudah nggak bisa menangani lagi. Andaikan kartel di Indonesia ini udah menguasai begitu parah, lalu presiden menetapkan situasi darurat dan keadaan bahaya, polisi menyatakan membutuhkan perbantuan militer, bisa presiden melalui keputusan politik negara melibatkan militer? Bisa. Tapi dalam situasi state emergency. Bukan dalam situasi normal. Hukum. Ini akhirnya menimbulkan overlapping, campur aduk, tumpang tindih. Menurut saya 14 tugas tadi sudah lebih dari cukup. Kecuali ada tambahan ancaman cyber. Karena generasi perang sekarang ada generasi perang keempat, asimetris, tentu militer juga menghadapi persoalan ancaman cyber. Tapi pertanyaannya, ancaman cyber dari mana? Tentu harus cyber defense dong. Bukan urusan-urusan ancaman cyber di dalam negeri dan lain sebagainya yang terkait dengan media sosial masyarakat dan lain sebagainya, itu enggak. Itu juga harus dipertegas. Ancaman cyber yang mana nih yang dimaksud dalam Undang-Undang TNI 34 2004 di dalam RUU TNI-nya. Nah itu 2 poin saya. Yang ketiga adalah kami ini justru berharap gini Bang Karni. Operasi militer selain perang itu satu konsepsi yang hadir ketika ada situasi krisis kemanusiaan di banyak negara-negara yang mengalami konflik internal. Sudan, Somalia, Syria, dan lain sebagainya. Lalu dunia menganggap perlu operasi perdamaian. Jadi misi pertama, Military Operation ADD NOR adalah misi perdamaian. Makanya di dalam pasal 7 ayat 2 itu, salah satu tugas operasi selain perang itu misi perdamaian. Berkembang kedua menjadi civic mission untuk bencana alam. Yang ketiga dalam konteks keadaan bahaya, darurat militer misalkan. Seperti di Indonesia, dalam konteks Aceh. Jadi dia tuh sesungguhnya terbatas. Nah sekarang mau diperluas tugasnya. Bukan 14 lagi ditambah beberapa item. Salah satunya penanganan narkoba. Disitulah masyarakat sipil menganggap ini ada overlapping, berlebihan pelibatan tersebut. Ketiga kritik saya tentang operasi militer selain perang tadi itu di dalam draft RUU TNI, dia dirubah. Ini yang fundamental buat anggota Dewan. Di dalam pasal Undang-Undang TNI 34 2004 ayat 3 disebutkan pelibatan operasi selain perang hanya bisa dilakukan kalau ada keputusan politik negara. Yakni keputusan presiden dengan pelibatan DPR. Di dalam Undang-Undang TNI draft RUU TNI, dia tidak perlu lagi keputusan politik negara. Hanya keputusan untuk operasi perang melalui keputusan politik negara. Operasi militer selain perang tanpa melalui keputusan politik negara akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Itu di dalam draft yang ada. Menurut saya udah tepat Undang-Undang TNI yang sebelumnya diatur melalui keputusan politik negara. Tapi ini dirubah. Kalau diatur lebih lanjut peraturan pemerintah yang kita sebut dengan rule of engagement itu nanti diatur di PP di dalam ini. Pertanyaan saya adalah bagaimana rule of engagementnya itu diatur dalam PP? Publik saya masyarakat sipil, DPR nggak punya untuk menyalurkan aspirasi kalau diatur melalui PP. Kalau DPR kan ada RDPU, kita bisa memantau. Justru saya berharap di dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 kalau RUU TNI mau dibahas, yang diatur di ayat 4-nya adalah rule of engagement-nya dalam situasi apa, dalam kondisi apa, untuk berapa lama. Militer bisa dilibatkan dalam situasi operasi selain perang. Nah rule of engagement-nya itu yang nggak ada. Yang menurut TAP MPR nomor 7 harus dilalui undang-undang perbantuan. Tapi nggak dibuat-buat oleh pemerintah dan DPR. Padahal mandat TAP MPR tentang rule of engagement-nya tadi. Sehingga mengatasi situasi gray area-nya itu nggak ketemu. Nah kalau RUU TNI mau dibuat, maka bukan pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 yang diutak-utik, ditambah ayat 4. Dalam melaksanakan operasi militer selain perang, maka ada prinsip yang harus dipenuhi. Pertama, prinsipnya harus melalui keputusan presiden. Kedua, sifatnya last resort, pilihan terakhir. Jika dan kalau kapasitas sipil di dalam negeri tidak bisa mengatasi situasi ancaman, militer bisa dilibatkan. Yang ketiga, proporsional. Yang keempat, harus melihat kriteria objektif tentang eskalasi ancamannya.
Yang kelima, tidak boleh membebani tugas operasi untuk perangnya, tugas utamanya. Kalau operasi selain perang lebih banyak dari operasi perang, ya Bang Karni, misalkan operasi untuk ketahanan pangan, program cetak sawah, segala macam, militernya lebih banyak konsentrasinya ke sana karena menjadi program pemerintah, maka tugas pokok dia untuk mengatasi perangnya berkurang dong, melemah dong. Karena konsentrasinya ditarik ke banyak ke operasi selain perang. Padahal raison d'etre, hakikat dibentuknya militer adalah untuk perang. Kalau Anda geser terlalu banyak untuk operasi selain perang, pasti akan melemah. Yang kedua juga spesialisasinya bukan di situ terlalu jauh. Sekarang banyak sejak era pemerintahan kemarin terkait dengan program operasi selain perang, program cetak sawah, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Saya kasihan Bang Karni. Dandim ukurannya bukan mengukur kemarin ya, dan sekarang dipertahankan tentang bagaimana mengatasi persoalan kemungkinan menghadapi situasi-situasi ancaman darurat atau ancaman perang atau ancaman eksternal. Tapi disuruh ngurusin harga beras, harga pangan, situasi. Nah kalau Anda nggak bisa, Anda bisa dicopot. Kasihan dong Dandimnya. Berat untuk mengatasi persoalan itu. Kenapa? Karena dilibatkan untuk menjalankan program pemerintah dengan dalih operasi selain perang. Itu yang saya bilang akan memperlemah profesionalisme. Semakin banyak militer dilibatkan dalam operasi selain perang, maka dia akan melemahkan profesionalisme itu sendiri. Sayang kita Bang Karni dengan TNI itu. Baik. Itu catatan saya tentang undang-undang TNI. Terakhir Bang Karni, sebenarnya bukan hanya dalam level normatif soal jabatan sipil ini. Di tahun 2019, Ombudsman RI itu menyebutkan pemerintah dan DPR diminta untuk mengevaluasi agar TNI aktif yang ada di jabatan sipil untuk pensiun dini. Itu bukan data saya, data Ombudsman. Tapi tidak dikoreksi. Alhamdulillah perdebatan RUU TNI yang terjadi ini membuat Panglima TNI kemudian menyatakan akan mempensiunkan dini mereka yang melanggar pasal 47 tadi. Itu hal bagus. Pernyataan Panglima TNI plus disambut oleh Menhan, ya. Saya minta secepat mungkin, sesegera mungkin mereka yang duduk di jabatan sipil hari ini yang keluar dari undang-undang TNI pensiun dini. Pertama, Mayor Teddy. Itu harus segera, sekarang udah let call, mohon maaf Bang Karni. Udah let call. Let call tadi harus segera pensiun dini. Dalam waktu secepatnya. Karena Panglima TNI udah menyatakan seperti itu. Kabulok dan beberapa lainnya yang di luar diatur di dalam pasal 47 itu menurut saya harus mengundurkan diri secepatnya. Karena memang udah melanggar Undang-Undang TNI 34 2004 tadi itu. Gitu Bang Karni. Baik. Pemirsa, politik itu seni mencari masalah dan mendiagnosanya dengan keliru. Kemudian memberikan obat yang salah. Groucho Marx, aktor Amerika, kita lihat. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sebelum kita mulai dengan narasumber yang baru, tadi katanya Jenderal TB ya, Hasanuddin ada yang mau dikoreksi. Terima kasih Bang Karni. Itu dalam pasal operasi militer selain perang, pasal 7 itu ada 14, kemudian ditambah 3 menjadi 17, itu ditutup dengan nomor 3, berdasarkan keputusan politik negara.
keputusan politik negara itu adalah hasil keputusan antara legislatif dengan eksekutif. Begitu. Di dalam perjalanannya itu ya memang terjadi debatable. Seperti apa keputusan politik negara yang dikomunikasikan antara eksekutif dengan legislatif. Nah, saya menyampaikan bahwa pasal itu masih ada di pasal 7. Malah diperkuat nanti diatur dengan peraturan pemerintah. Artinya nanti lebih clear seperti apa keputusan politik negara itu. Begitu. Dan tentu peraturan pemerintah itu pun nanti akan disonding kepada DPR. Karena itu menjadi pekerjaan kami berdua antara legislatif dengan eksekutif. Begitu ya, itu yang paling pertama. Yang kedua kalau boleh menambahkan tentang kapan dilantik. Nah, begitu. Seseorang kalau sudah mundurkan ya semestinya dia mengundurkan diri sebelum dilantik menjadi jabatan sipil. Jadi ketika dilantik dia sudah tidak menggunakan atribut militer tetapi sudah dia pensiun gitu. Oke. Mungkin yang perlu kita perhatikan sekarang bukan waduh ada penempatan di sipil itu nanti menjadi kembali ke Orde Baru. Saya kira tadi sudah dijelaskan. Begini ya, kami sebagai mantan prajurit itu worry, khawatir. Kalau nanti perwira-perwira terbaik ya kemudian menjadi pejabat di tataran sipil. Begitu, itu harus menjadi pertimbangan Panglima TNI, pertimbangan Menteri Pertahanan dalam penempatan. Ya, jadi jangan sampai perwira-perwira terbaik di bidang pertahanan pindah ke bidang pertanian misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran yang kedua harus memiliki kapasitas. Jadi kalau dia itu memang tadinya murni pasukan tempur, tidak pernah belajar soal pertanian, tidak pernah belajar ke IPB, tidak pernah belajar di tempat-tempat lain, kemudian tiba-tiba dari pasukan tempur menjadi misalnya Kabulog, ya ini harus ada pembekalan yang intens. Itu ya, itu. Kemudian yang kedua kami juga akan menyarankan tentang standar. Ya, kalau misalnya dirjen di sebuah kementerian itu standarnya diambil jenderal pangkat bintang 1, bintang 2 atau bintang 3. Itu juga harus diatur nanti oleh peraturan pemerintah ya. Dan yang kemudian yang terakhir jangan sampai menimbulkan kecemburuan kepada ASN di tempat itu. Misalnya saja seorang pegawai negeri ini mulai dari bawah ya, kemudian eselon 4, eselon 3, eselon 2 merayap 25 tahun, ketika dia akan menjadi dirjen datang mayor jenderal pensiunan baru masuk ke situ. Nah, ini juga harus diatur sedemikian rupa dengan baik, jangan sampai ya. Dan itu kami sudah bicarakan, kita diskusikan, dan yang mewakili pemerintah selama ini cukup terbuka. Nah, begitu menjadi bahan untuk nanti menjadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Artinya ada keseimbangan tentang itu. Dan yang terakhir dari saya begini. Dalam undang-undang ASN ada salah satu pasal bahwa jabatan sipil dapat diisi oleh TNI dan Polri. Ada. Ya, gitu. Sebaliknya jabatan itu juga bisa diisi. Jabatan di militer tentu dapat diisi oleh jabatan sipil. Nah, ini kesetaraan. Tentu sipil
Jangan kemudian berharap menjadi Panglima TNI, enggak. Tapi mungkin di bawahnya itu ada dirjen-dirjen apa dan sebagainya, itu bisa diduduki. Jadi ada sebuah kesetaraan, tetapi juga wajib selektif satu sama lain. Itu mungkin Pak. Ya, ada juga kekhawatiran orang kalau sebuah jabatan itu bisa diduduki militer. Lama-lama untuk jadi, ya katakanlah kepala bulog, jangan berkarir di bidang pertanian. Jadi masuk akmil aja. Sampainya ke situ. Saya kira pemerintah nanti akan mengatur itulah ya. Jadi saya tetap optimis semuanya akan diatur, diselesaikan sebaik mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik. Sekarang Profesor Hermawan Sulistyo. Begini, saya mau nyambung Bang TB, Akang TB tadi. Saya ada cerita ketika setelah reformasi itu artinya 98 itu baru selesai pergolakan presiden turun, Luhut Panjaitan manggil saya, non job waktu itu masih, Ki aku mau minta pertimbanganmu. Apa Bang? Aku diminta jadi dubes di Singapura oleh Habibie. Menurut kau gimana? Gus Dur. Waktu itu siapa? Oh Gus Dur ya. Gus Dur benar. Terus saya bilang, Bang, ada orang Deplu yang 20 tahun, 30 tahun sudah di Deplu, sudah tinggal selangkah lagi karirnya jadi dubes. Dengan persiapan 30 tahun sudah sangat matang. Tiba-tiba Abang karena pengen jadi dubes, jadi sipil, masuk jadi dubes. Sekarang ini gimana nih Bang pengaturannya? Terus dia jawab, aku berani Ki diadu kemampuanku di umum, di publik. Mari kita adu kemampuan di TV. Nggak bisa Bang. Kalau caranya begitu, saya dengan pengalaman saya memimpin majalah teknologi dan strategi militer dan lain sebagainya, saya boleh nggak pengen jadi Pangdam Jaya, saya berani diadu dengan bintang 2 siapapun. Di ruang publik. Terus dia bilang, kau kan nggak bisa nembak. Sekarang syarat diplomat itu apa Bang? 1, harus ramah. Bisa cengengesan. Bagaimana Abang ramah? Abang mana bisa ramah, orang kumisnya aja segede handphone. Terus mudah-mudahan ini Bang Luhut nonton nih, jadi dia masih ingat itu. Terus yang kedua, dubes itu harus bisa nipu Bang. Kalau ini saya yakin Abang jago lah gitu. Terus bla 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 bla. Nah kalau saya, ya mari kita adu pengetahuan militer kita. Deployment pasukan menjadi dua titik sentral untuk pertempuran selevel Perang Dunia Kedua, perubahan doktrin itu di militer Amerika. Paham nggak bintang 2 itu? Saya yakin banyak yang nggak paham. Doktrin militer di negara-negara yang lain, di Amerika misalnya, itu bukan doktrin seperti di Indonesia, filosofi militernya. Doktrinnya adalah deployment pasukan untuk perang. Itu disebut doktrin. Gitu. Nah, ini jangan dikacaukan. Terus dia bilang, jadi menurut kau gimana? Ambil Bang. Loh, tak ambil jadi dubes? Iya, kenapa? Supaya saya kalau ke Singapura nggak perlu tidur di hotel. Kan nginep di itu. Terus dia maki-maki, sialan kau katanya. Akhirnya jadilah dubes itu. Nah, kembali pada laptop, pertanyaan saya adalah tugas militer itu apa sih? Tugas jaksa itu apa? Tugas polisi itu apa? Tupoksinya. Sudah kembali ke situ aja. Nah kalau ada yang disebut dengan wilayah abu-abu dulu, gray areas, ya, yang kemudian dimuat dalam
pasal 7 itu Undang-Undang nomor 34 itu wilayah abu-abu itu ya abu-abunya seberapa hitam dan seberapa putih, selesaikan di situ. Contoh yang abu-abu misalnya untuk riot control, ya, untuk penanganan, untuk pasifikasi situasi yang tidak bisa ditangani oleh polisi. Di aturan normatif ya, aturan internasional militer, ada memang perbantuan dari militer jika polisi tidak mampu menangani. Persoalannya siapa yang menentukan polisi itu nggak mampu? Pertama harus polisinya dulu bilang kami nggak mampu. Di kampung saya di Ohio itu dulu kota itu di Athens itu hanya sekitar 8.000 orang. 90% diantaranya warga kampus. Ketika ada demo, diambil alih seluruh kota itu diduduki. Karena sudah mati, itu di Pennsylvania, sudah mati, lalu apa yang terjadi? Itu tentara masuk, karena polisinya nggak mampu mengatasi, tentara masuk, diambil alih semuanya, lalu setelah 1 minggu ada batas waktunya. Setelah 1 minggu ditarik semua pulang. Kalau di Indonesia dari pengalaman zaman perang dulu sampai sekarang, nanti tentara masuk bikin koramil. Bukan pulang, kalau selesai harus pulang gitu. Dan ini nggak kekhawatiran, ini sudah kejadian gitu. Batas kewenangan itu menjadi tidak jelas, blur. Artinya apa? Kalau mau sistem demokrasi, saya setuju tadi secara normatif, wah ini boleh diduduki, ini enggak, segala macam. Nah, ya saya setuju, tapi yang menentukan batas kewenangan masing-masing itu siapa, Pak TB? Contoh konkretnya, untuk Bakamla. Bakamla itu nomenklaturnya adalah Coast Guard. Katanya Coast Guard. Coast Guard yang mana dulu? Karena Coast Guard di seluruh dunia itu ada 2 jenis. Coast Guard yang masuk kategori militer dan Coast Guard yang masuk kategori sipil. Kalau militer dia harus bisa menjaga pantai di luar 12 mil misalnya, dan di situ ada marinir. Nah, kalau Coast Guard sipil, urusannya di dalam negeri. Semua di dalam. Juga ada marinir, deployment pasukan ketika marinir masuk, menguasai satu pulau, baru dia bertahan dari situ. Pertanyaan saya, Coast Guard kita ini gendernya tuh nggak jelas. Dia laki apa perempuan, karena belum ada gender gender yang transgender. Wow, dia sipil juga militer, nggak ada. Harus jelas. Kenapa? Batasnya juga jelas. Kalau dia militer, boleh menggunakan senjata di atas 12 mm. Senjata-senjata itu. Tapi kalau dia sipil, nggak boleh lebih dari itu. Gitu. Jadi rumusan masalahnya itu sangat jelas. Nah, itu tidak bisa di tingkat teknis di bawah. Itulah sebabnya kita membutuhkan pemikir di kalangan militer, di kalangan sipil yang mampu memandang persoalan itu. Kenapa saya lihat nggak bisa letkol menduduki jabatan itu, apalagi mayor. Kenapa? Sifat pengambilan keputusan itu kerucut. Kalau kerucut makin tinggi, yang dipandang itu makin luas. Syarat wisdom itu makin tinggi. Seperti Pak TB Hasanuddin. Akang bintang 2. Ketika naik, yang dilihat itu lebih luas. Tapi pada saat jadi letkol, apalagi jadi mayor, itu masih di bawah. Nah, kalau mau memperluas wawasan itu, yang disyaratkan untuk jabatan-jabatan sipil, disuruh belajar. Jadi misalnya
mau jadi kepala bulog. Tadi Bang TP udah bilang, ya dia suruh belajar. Saya setuju Bang, disuruh belajar 20 tahun. Kenapa? Karena susah menguasai ilmu untuk bulog itu, ilmu ekonomi. 5 tahun dia, kemudian ilmu pertanian 5 tahun. Selesai 20 tahun baru boleh ke situ gitu loh. Nah, karena apa? Prinsip dari horizon, wawasan itu makin tinggi itu supaya makin luas aspek yang dilihat gitu. Kalau enggak, ya enggak bisa. Bagaimana kita menteri-menteri dengan pangkat rendah, termasuk ini sipil loh ya, jabatan sipil. Menteri luar negeri, bagaimana orang nggak bisa bahasa Inggris gitu, kan diketawain kita. Komunikasi itu dalam bahasa Inggris. Dia tahu nggak bedanya demand dan demande bahasa Perancis? Demand dalam bahasa Perancis itu antara menuntut dan meminta. Itu bedanya jauh sekali gitu loh. Antara nginjek sama ngeles supaya dikasih duit kan tentara begitu. Bedanya itu harus hitam putih semua itu. Dan itu bisa dilakukan kalau instrumen-instrumen untuk pengaturan itu disiapkan. Nggak bisa kita, oh kami baik-baik saja kok. Nggak bisa. Contohnya narkoba. Narkoba itu kan masalah sipil. Bahkan terorisme itu ranah sipil yang extraordinary. Oleh karena itu, batas itu kemudian ditetapkan, diperluas. Misalnya karena ini ranah sipil tetapi extraordinary dan karena teroris itu menggunakan senjata otomatis, lalu dibukalah. Kalau begitu polisi yang tadinya dilarang menggunakan automatic weapon, small scale weapons itu mulai dibuka. Yang tadinya hanya revolver yang dihadapi adalah orang-orang yang menggunakan senjata otomatis. Oleh karena itu dibuka. Dipakailah untuk pasukan-pasukan khusus seperti Densus itu mulai menggunakan senjata otomatis. Dipakailah Glock, dipakailah HS, dipakailah Sig Sauer. Terutama untuk di seluruh dunia ada penggunaan Sig Sauer. Nah, itu yang lama nggak ada. Tapi jangan melampaui itu gitu. Wah, karena teroris bawa bom, maka mari kita tiru pasukan khusus untuk pengawal presiden, kepala negara di seluruh dunia itu menggunakan USI. Kita pakailah USI. Gitu. Yang dihadapi itu sipil. Kalau sekelas USI seperti di Jepang, automatic weapon, tapi dia tidak laras panjang. Nah, ada pergeseran batas itu. Kalau di Eropa kita lihat yang sangat jelas dari aspek polisinya nih, perluasan batas itu. Di polisi di Inggris itu menjadi idola polisi sedunia, menjadi model, typical model ketika ada Bobis. Bobis itu adalah polisi yang senjatanya cuma sempritan sama pentungan. Karena dengan sempritan dan pentungan itu law abiding citizens itu orang-orang warga negara itu sudah taat hukum, nurut dia. Sekarang nggak bisa, Kang. Kenapa? Yang dia lawan teroris-teroris, penjahat-penjahat dengan automatic weapons. Jadi polisi New Scotland Yard, bukan New Scotland Yard yang lama, New Scotland Yard itu sekarang menggunakan G3. G3 itu standar NATO untuk laras panjang. Itu sudah lama dilakukan di Prancis. Di tempat-tempat pusat wisata, di Menara Eiffel itu, polisinya bawa G3. Yang di sini ditolak dulu, karena pertimbangan ekonomi dan politis, Abang lebih tahu lah itu. Kang. Dan kita memilih M16, yang standarnya banyak tentara menyatakan standar G3 lebih tinggi gitu. Nah, sebaiknya yang dari sisi militernya juga begitu, harus dihitung sampai di mana batas resort to violence itu bisa dilakukan.
Itu soal violence-nya. Soal kewenangan gitu. Ya kemampuan, saya 1000% setuju Akang tadi bilang, disiapkan dulu, dites dulu. Persoalannya antara teori, antara diskursus, wacana-wacana ini dengan praksis di lapangan, itu bisa berbeda seperti bumi dan langit. Siapa yang menjamin bahwa operasi narkoba tidak menjadi instrumen untuk membunuh rakyat oleh militer? Ada. Meskipun sebaliknya itu juga terjadi pada polisi. Tapi polisi kalau ada kejadian seperti itu, peradilan sipil. Mau nggak sekarang tentara masuk peradilan sipil? Nah, kalau mau ya silakan. Batas itu kita longgarkan gitu. Karena ada ukuran-ukuran dalam ranah hukum sipil yang lebih jelas gitu. Gitu Bang. Baik, sebagai penasihat Kapolri, polisi juga banyak sekarang, bahkan lebih banyak Polisi yang menduduki jabatan sipil. Ya. Ya, Ya. Daripada tentara lebih banyak. Tahu kenapa? Ya, Karena, apa pendapatnya apa? Karena polisi itu statusnya sudah sipil. Kalau dia melanggar aturan, dihukum dengan hukum sipil. Dan sebelum dihukum dengan sipil, pada kasus yang lebih ekstrim, disidang dulu di kode etik. Kalau dia sudah dinyatakan bersalah di peradilan umum, Sambo di peradilan umum, semua kasus itu di peradilan umum pakai KUHP. Kalau tentara kan enggak. Bagaimana melanggar lalu lintas tidak bisa ditangkap karena ankumnya itu bukan polisi, nggak bisa ditangkap. Oh kami tidak terkena hukum sipil, nggak masuk dalam ranah hukum, hanya bisa kemudian ditangkap, disidang kalau lewat peradilan militer. Instrumennya cukup, nggak ada. Kalau polisi itu boleh masuk di semua. Saya ingin mengingatkan bahwa polisi yang penegakan hukum di Satker Polisi yang paling tinggi adalah Kabareskrim. Saya ingin mengingatkan 2 kali Kabareskrim aktif, bintang 3 aktif, ditangkap, ditahan dan dihukum dengan peradilan sipil. Itu Pak Suyitno Landung dulu dan Susno Duaji. Kabareskrim dinas aktif lah itu. Kenapa bisa dilakukan, ditangkap oleh anak buahnya? Karena atasannya polisi adalah hukum, atasannya polisi itu bukan komandannya. Kalau jelas-jelas komandannya melanggar hukum, dia bisa menolak, tidak lakukan. Nah itu kesalahan pada Sambo. Karena apa? Itu anak buahnya sudah jelas-jelas tahu ini salah gitu. Dia melakukan karena apa? Dianggap masih prinsip komando gitu. Padahal tidak, atasannya itu hukum. Jadi hingga kalau kenapa polisi ada di mana-mana? Ya dia masuk kena aturan sipil, dia sudah sipil. Dan untuk persiapan kualitas pejabatnya, Bang Karni tahu nggak? Dokter di polisi itu sekarang sekitar 180. Pimpinan ya, dokter-dokter yang kombes ke atas ya gitu. Tidak ada pejabat di polisi sekarang hanya S1. Semua minimal S2. Dan hampir semuanya dari UI. Temannya Bahlul itu. Ya, artinya apa? Kualitas itu kalau merasa UI adalah flag carrier, pembawa nama negara, ya harus dipertahankan. Tentara sekarang sudah mengikuti, mari kita sekolahkan. Jadi saya ketemu angkatannya Mayor Teddy itu, pernah jadi murid saya dulu, pulang dari Amerika, master sebagian doktor. Tapi apakah tugas mereka untuk perang bertempur itu doktornya dalam manajemen atau teknik? Kalau teknik, dia harus penguasaan AI untuk drone. Karena perang sekarang itu perang teknologi, bukan lagi perang bawa-bawa bedil. Perang bawa-bawa bedil itu diperlukan dalam situasi khusus. Misalnya, ketika dulu kita bicara mengenai perang ketiga,
dan kita bicara mengenai MEF, harus dicatat loh, MEF-nya tentara itu militer itu dari zaman SBY ke berikutnya itu hanya sekitar 37%. Padahal kalau kita bicara normatif dunia 42 sampai 45%. Beberapa negara besar itu 65 bahkan lebih dari 65%. Nah, ini ditiru kemudian polisi harus mengadopsi ini sehingga minimum essential police force itu MPF itu mengikuti pola itu, tapi tidak ada indikator-indikator yang sudah baku. Kalau tentara kan sudah baku. Bukannya itu dulu yang diurusin, tapi kenapa yang diurusin kaleng untuk makan anak-anak? Karena itu paling gampang menghasilkan uang. Berapa miliar dibelikan untuk kaleng makannya anak-anak sekarang ini. Nah, jadi mari kembali ke tupoksinya supaya bangsa ini lebih baik. Gitu. Saya setuju kembali ke tupoksinya. Seperti Bapak Prof yang saya sampaikan. Kiki aja Bang. Ya, itu Pak Kiki. Ya, begini Bang Kardi, kita bisa debat panjang lebar kalau soal berbicara tupoksi. Tupoksi Polri itu adalah penegakan hukum. Tapi kenyataannya sekarang kan jadi dirjen di satu tempat bukan penegakan hukum. Jadi cukup panjang lah. Kita kembali ke laptop saja sekarang. Ya baik. Baik, kembali ke laptop. Sekarang giliran Jazilul Fawait. Baik, terima kasih Bang Karni dan para sahabat narasumber. Ini diskusi ini mencuat dan akhir-akhir ini selalu menjadi perbincangan karena kita ingin agar militer itu betul-betul menjadi alat pertahanan negara. Nah, kita kembali kepada undang-undang yang mengatur, yang tadi disampaikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dan kita koreksi saja. Itu bunyinya, Bang Karni, bahwa prajurit hanya dapat menduduki, ini pasal 1, hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri. Apakah yang sekarang sudah mengundurkan diri atau tidak? Itu kita koreksi bersama-sama. Atau pensiun dari dinas aktif ke prajuritan. Saya juga heran, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, ketika poin ini tidak dilaksanakan oleh prajuritnya, malah menghimbau. Mestinya ditegakkan ini, karena ini undang-undang. Undang-undang yang mengatur agar profesionalitas TNI betul-betul terjaga. Nah, hari ini tidak terjaga kalau ini tidak dilaksanakan. Makanya kita sayang kepada TNI, sayang kepada militer, maka undang-undang yang mengatur dirinya harus didisiplinkan dulu sebelum mendisiplinkan yang lain. Kalau ini tidak disiplinkan, akan terus muncul kecurigaan-kecurigaan termasuk soal-soal revisi dan lain-lain. Apakah untuk ini ada revisi kira-kira begitu. Nah, oleh sebab itu, apalagi kami PKB yang lahir di era reformasi dan betul-betul menginginkan tentara menjadi alat pertahanan negara yang profesional, jangan diganggu supaya fokus di situ. Nah, sekarang soal perluasan dan memang diberikan kewenangan di dalam undang-undang yang harus kita hormati. Harus kita jalankan sesuai dengan undang-undang yang ada, mekanisme yang ada, cara yang ada. Sehingga tidak lagi kemudian publik menilai bahwa ini mulai ada keinginan TNI untuk mengembalikan yang dulu disebut duifungsi atau multifungsi. Jangan sampai ada itu, enggak ada menurut saya itu. Tidak ada itu. Dan jangan sampai ada. Nah, oleh sebab itu, apakah perluasan peran pemberian revisi undang-undang itu makin membuat TNI lebih baik atau tidak? Kalau menurut saya ini ada Pak TB di Komisi 1 yang membidangi soal pertahanan. Yang paling dibutuhkan oleh TNI bukan revisi undang-undang menurut saya.
Justru yang dibutuhkan adalah anggaran untuk memenuhi alutsista. Seperti yang disampaikan Pak Presiden di berbagai tempat. Negara yang kuat kalau punya tentara yang kuat. Kita akan punya tentara yang kuat kalau kita punya uang yang banyak. Nah, sekarang justru revisi yang makin menurut saya publik bisa salah paham. Menurut saya Pak TB tingkatkanlah anggaran militer supaya betul-betul fokus di situ dan kita punya kebanggaan, termasuk juga industri pertahanan kita yang lemah menurut saya. Jadi apa yang dibanggakan terhadap militer kita kalau kemudian revisi undang-undang yang dibicarakan, diberikan tempat yang luas, tapi sesungguhnya kapasitas pada inti poksinya, tugasnya justru tidak mengembangkan. Senjatanya terbangnya kurang bensin, latihannya kurang peluru. Nah menurut saya itu yang menurut saya kami inginkan ya. Nah bahwa kemudian hari ini Pak Karni setelah Pak Prabowo menjadi presiden dan memang beliau juga karirnya di militer, Kopassus dan lain-lain, itu kemudian kan memandang bahwa publik juga melihat dari berbagai kegiatan yang diadakan itu memang ada bau-bau militernya. Kalau menurut saya nggak ada masalah itu. Karena memang yang patut dicontoh dari militer itu kedisiplinan. Disiplin, nasionalisme, cinta tanah air. Menurut saya itu sipil juga perlu belajar kalau urusan kedisiplinan, Pak TB. Menurut saya, nah disitulah bagi saya kebanggaan menjadi militer, TNI, justru pada sikap ketika TNI memberikan contoh kedisiplinan di dalam mengawal undang-undang, menjaga pertahanan, sekaligus juga mengembangkan kekuatan militer. Nah, oleh sebab itu Pak Karni tema pada malam hari ini, apakah TNI Polri menjadi ancaman demokrasi? Bagi saya tidak, belum. Saya tidak melihat itu sebagai ancaman untuk demokrasi. Justru sipil sendiri yang menjadi ancaman menurut saya. Tidak disiplinnya sipil. Itu juga menjadi ancaman. Karena apa? Kalau kita lihat dari proses politik yang ada di lembaga-lembaga sipil yang lain, menurut saya perlu juga kita koreksi. Gitu. Nah oleh sebab itu, kalau memang diizinkan oleh undang-undang militer duduk di posisi sipil, apalagi sudah dibilang Pak Kiki tadi, dia sudah menjadi pensiun atau mengundurkan diri dan sudah menjadi sipil, nggak ada soal. Itulah undang-undang yang ada tegak. Apalagi punya kapasitas. Yang menjadi soal ini kan dugaan orang tidak punya kapasitas, didudukkan di tempat yang terhormat. Hanya semata-mata itu kira kurang lebihnya dia punya latar belakang militer misalkan atau TNI. TNI sendiri saya yakin nggak suka itu. Karena di situ membawa misi negara yang juga harus sukses. Nah kita tunggu saja apakah sekarang teman-teman yang tidak mundur atau yang mundur atau TNI yang sudah tidak aktif, yang duduk di posisi sipil betul-betul kemudian berprestasi di posisi itu. Menjadi kepala bulog misalkan itu kan juga berat Pak tugasnya. Berat. Nggak mudah itu. Lihat aja apakah berhasil atau tidak. Sementara yang sudah berpuluh-puluh tahun yang kata Pak Kiki belajar aja belum tentu berhasil. Nah kita kembali Bang Karni untuk tidak mencurigai bahwa TNI yang lahir dari rakyat ini kemudian akan menjadi ancaman buat demokrasi. Kita ingin agar justru militer TNI itu betul-betul profesional, diberikan anggaran yang cukup, gagah menghadapi tantangan global
tantangan internasional yang hari ini yang menurut saya memang pertahanan kita harus kuat. Yang kedua Pak Karni, ini pemaknaan terhadap ancaman dan juga tantangan ini berubah juga. Pak Prabowo mengatakan bahwa kedaulatan pangan itu juga bagian yang harus masuk di pertahanan negara. Tapi kan tidak harus juga dari militer. Bahwa Indonesia harus kuat pangannya, jangan sampai kita impor. Ini juga seringkali disampaikan oleh Pak Presiden karena memang itu betul. Kalau terjadi krisis pangan dunia akibat perang dan lain-lain, sementara kita nggak cukup pangan kita, pertahanan kita juga rapuh. Tapi kan juga belum tentu kemudian yang ngurus itu juga tentara, maksudnya begitu. Nah, dan boleh juga diurus tentara. Asal yang tadi, kalau dia aktif mengundurkan diri, kalau dia sudah pensiun ya minimal punya track record dan keahlian. Sehingga apresiasi publik terhadap kinerja militer yang kemudian di posisi sipil ini juga mendapatkan apresiasi yang baik. Udahlah Bang Karni, menurut saya tema soal ancaman demokrasi dengan katakanlah revisi undang-undang TNI, saya yakin Mas A'raf dan lain-lain akan terus menyala jika ada kira-kira batas-batas yang kemudian gak bisa ditoleransi. Publik juga akan melihat. Nah justru hari ini militer ini dalam ujian, TNI dalam ujian. Karena ya mungkin ya dalam tanda kutip memang agak cemburu juga dengan teman di polisi. Yang banyak ngambil posisi jabatan yang diperbolehkan kalau menurut undang-undang gak ada soal gitu. Tetapi kan justru itu menjadi pertaruhan kepada TNI. Apakah keadaan yang seperti ini dengan katakanlah presiden dari militer yang sangat concern, mantan menteri pertahanan, itu betul-betul nanti akan melahirkan TNI yang kuat. Kita lihat Pak Rani, apakah anggarannya lebih besar dari yang kemarin-kemarin. Apakah teknologi pertahanan kita, industri pertahanan kita juga diberikan peluang untuk lebih kuat. Kalau menyangkut revisi, Pak A'raf saya pikir selesai itu dengan Pak TB berdiskusi, kita semua yang ada di DPR yang lahir di era reformasi, saya yakin punya batas-batasnya. Gak kebablas Pak A'raf, kita semua juga yang di PKB, yang di partai di era reformasi juga akan menjaga itu. Justru kita ingin, betul-betul ingin kita punya tentara yang kuat. 79 tahun Indonesia merdeka. Kita betul-betul ingin punya tentara yang disegani minimal di kawasan. Kita ingin juga pesawat tempur kita, alat-alat pertahanan kita, itu juga alat-alat yang modern, bukan barang bekas. Saya pikir itu Bang Karni. Jadi mari kita cintai TNI, kita dorong TNI lebih profesional dan ada di barak dan menunjukkan kepada dunia bahwa tentara Indonesia adalah tentara yang kuat. Terima kasih Bang Karni. Ya tentara aja, ya tentara kita kuat lah. Apa? Infanteri, tapi senjatanya senjata. Ya kalau F-16 saja kita gak punya pelurunya kita gak ada. Baik, sekarang terakhir saya minta Pak Selamat Ginting, pengamat politik dan militer. Baik, Bang Karni, karena judulnya jelas tadi mengungkap ada kata duifungsi, saya kira saya harus mengungkap sejak awal ketika kita baru merdeka tahun 1945, situasi keamanan dalam negeri kita, situasi keamanan nasional dan juga keamanan negara kita itu sangat tidak stabil. Belanda masuk lagi, agresi militer pertama,
dan juga kedua. Nah, di tengah agresi militer Belanda itu, tiba-tiba juga ada pemberontakan PKI di Madiun, lalu DITII. Nah, disitulah awal mulanya sebenarnya cikal bakal tentara masuk untuk ke wilayah sipil. Pertama misalnya di Madiun, kepala desa, lurah atau camat yang terindikasi komunis itu diganti oleh tentara. Nah, ide Nasution waktu itu adalah kita mengganti sementara sampai sekitar 2 tahun saja. Setelah itu dikembalikan ke sipil. Nah, itu yang kemudian digunakan oleh TNI sampailah pada saatnya terjadi peristiwa atau pemilu 55, di mana TNI dan Polri juga punya partai politik. TNI punya IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, di mana salah satu atau salah 2 pendirinya adalah Nasution dan juga Gatot Subroto. Ini mereka terjun ke dunia politik setelah dia dipecat oleh Presiden Soekarno, buntut dari peristiwa 17 Oktober 52 yang dianggap bahwa parlemen dan partai politik terlalu mencampuri urusan internal pimpinan TNI, khususnya Angkatan Darat. Maka Nasution bersama 7 Panglima Kodam waktu itu memprotes Bung Karno. Nah, dari situ kemudian Nasution, Gatot Subroto, dan TB Simatupang keluar dari dinas militer. Tapi karena situasi juga tidak stabil sampai dengan 1955, akhirnya Presiden Soekarno menarik kembali Nasution dan Gatot Subroto untuk masuk kembali ke dunia militer. Bahkan Nasution kembali menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi orang yang mengundurkan diri atau yang dipecat istilahnya kembali lagi. Hari ini juga terjadi di dunia ketika Presiden Donald Trump menarik kembali tentara yang sudah pensiun, Letnan Jenderal Angkatan Udara yang sudah pensiun, ditarik kembali menjadi Kepala Staf Gabungan Militer Amerika. Ini aneh ini, padahal dia belum pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Udara. Kan persyaratannya adalah pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan juga Komandan Marinir. Nah, ini terjadi, diaktifkan kembali. Nah, kembali lagi ke situasi di Indonesia, maka setelah peristiwa pemilu 55, Presiden Soekarno melihat bahwa partai politik ini adalah salah satu biang kerok instabilitas nasional. Maka di situ pula Soekarno membentuk Dewan Nasional pada 1 Juli 1957, disitulah kemudian tentara dilibatkan. Tentara dan polisi dilibatkan dalam Dewan Nasional. Nah, pada 58 itu pidato Nasution di Akademi Militer itu mengemukakan yang namanya jalan tengah apabila situasi mengharuskan militer masuk pada saat situasi instabilitas dan sipil tidak bisa mengendalikan situasi. Karena memang Soekarno juga jengkel dengan cara berpikir pimpinan-pimpinan partai politik. Karena memang Soekarno itu tidak suka Indonesia punya banyak partai politik dan dia merasa kecolongan dengan maklumat X yang dikeluarkan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang memunculkan partai-partai politik. Nah, itu tahun 58 muncul cikal bakal yang kuat yang kemudian diterjemahkan orang bahwa jalan tengah itu adalah duifungsi ABRI. Nah, 57 sampai 59 ternyata Dewan Nasional itu hanya berusia sekitar 2 tahunan. Maka kemudian muncul dekret presiden
Juli 59. Nah, disitulah sebenarnya cikal bakal otoritarianisme Soekarno dengan membentuk demokrasi terpimpin, dan untuk mendukung demokrasi terpimpin dia membentuk Front Nasional. Lagi-lagi dominasi militer di situ. Nah, Front Nasional ini tidak disetujui, ditentang habis oleh PKI. Tapi kemudian PKI melihat bahwa kalau kita tidak masuk, dominasi militer ada. Maka disitulah awal mula juga Front Nasional, di situ pertikaian antara TNI dan PKI lagi. Sampailah terjadi peristiwa 1965 itu. Jadi ternyata di dalam Front Nasional itu untuk mengimbangi PKI pun Soekarno membentuk yang namanya fungsi-fungsi yang akhirnya menjadi cikal bakal Sekber Golkar itu. Nah, Sekber Golkar itu antara lain didirikan oleh kino-kino yang justru dipimpin oleh militer. Soksi, Kosgoro, Gakari, kemudian Soksi, Gotong Royong dan lain-lain itu. Itu perwira-perwira militer. Disitulah kemudian belakangan ketika akhirnya Soekarno jatuh dampak dari peristiwa 30 September 1965 itu, maka pemerintahan beralih kepemimpinan nasional kepada Presiden Soeharto. Disitulah awal mula kemudian dui fungsi semakin kuat karena alasan adalah PKI. Khawatir PKI masuk ke ranah-ranah sipil. Maka ini TNI semakin kuat. Nah, pada peristiwa tahun 1980 ketika senior-senior TNI termasuk Aha Nasution dan juga beberapa mantan Kasat, mantan Kapolri, Kasau, dan juga Kasal membentuk sebuah forum yang akhirnya melahirkan petisi 50 tahun 1980. Disitulah Presiden Soeharto marah terhadap senior-seniornya yang mengkritik kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan dui fungsi yang kebablasan itu, berbeda dengan konsep jalan tengahnya Nasution. Maka kemudian dui fungsi itu diperkuat oleh Undang-Undang Pokok Pertahanan Keamanan tahun 1982. Nah, antara lain adalah untuk memperkuat posisi politik ABRI waktu itu. Dan juga untuk mengendalikan jenderal-jenderal yang dianggap balelo itu, yang jenderal-jenderal senior purnawirawan. Maka dicarilah tahun 83 adalah Panglima ABRI yang agak berbeda, yang tidak pernah menjadi Pangdam, yang tidak pernah menjadi Kepala Staf Angkatan, muncullah itu Beni Murdani, Raja Intel itu. Disitulah kemudian dui fungsi itu melebar kemana-mana, terutama memang sejak 83, di mana hampir dominasi tentara menjadi gubernur di terutama di Pulau Jawa, kecuali Jogja tentunya, dan juga di Sumatera, Sulawesi, terutama Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan juga Lampung, serta Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Hampir semuanya itu dari 27 provinsi, lebih dari separuhnya adalah tentara. Jadi betapa dominasi militer sangat kuat. Jadi yang disebut dui fungsi itu tentu saja adalah fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik. Fungsi sosial politik itu antara lain ada di dalam partai politik Golkar. Tadi disebutkan ada ABG, ABRI Birokrasi Golkar. Bahkan juga ada di parlemen. Ada 100 anggota MPR dari fraksi ABRI. Di situ TNI Polri kuat. Nah,
Kemudian berangsur-angsur ketika terjadi reformasi, maka disitulah mulai tahun 99 itu ditata kembali. Nah, tentu saja di dalam undang-undang TNI Polri itu tetap masih ada, ini naluri manusia ya, kalau orang sudah punya senjata, apalagi polisi juga punya senjata lain itu yaitu hukum, itu kalau tidak dikontrol, itu naluri manusia maunya berkuasa. Karena itu memang harus lembaga-lembaga ini tidak boleh berdiri sendiri, harus dikontrol oleh kementerian. Nah, karena itu menurut saya kalau kita lihat Undang-Undang TNI yang pasal 47 yang menyebutkan 10 kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil, di sisi lain Undang-Undang Kepolisian tahun 2002 itu tidak mencantumkan. Kalau TNI mencantumkan 10, polisi tidak. Nah, kemudian yang sekarang di mana ada usulan 5 kementerian dan lembaga, memang misalnya BNPB lahir setelah Undang-Undang TNI, baru tahun 2008. Kemudian BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, lahir tahun 2011. Kemudian Bakamla lahir pada 2014. Jadi itu masuk akal untuk dimasukkan ke dalam kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil. Kenapa kemudian ada masuk ke kejaksaan? Nah, tentu saja di dalam 10 itu juga ada MA. MA itu yang dimaksud adalah kamar militer. Karena itu untuk jaksa mestinya memang betul adalah Jaksa Agung Pidana Militer. Dikunci di situ. Jangan sampai kemudian di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri jadi bablas. Jadi ini tetap harus dikunci. Jadi sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini masih debatable soal posisi TNI di situ. Saya kira begini, soal BNPB misalnya, di Amerika misalnya ada yang namanya Federal Emergency Management Agency. Itulah BNPB. Di situ juga militer masuk di dalamnya. Bukan cuma di Amerika, hampir di negara-negara Eropa juga seperti itu. Nah, jadi situasi negara sekarang di mana-mana juga sudah mulai memasukkan unsur militer di lembaga-lembaga sipil, tapi kontrol pemerintah, kontrol sipilnya mesti objektif. Nah, celakanya di Indonesia di era Jokowi ini menggunakan kontrol sipil pragmatis dan sekarang kok diikuti oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, jadi militer itu juga harus dikontrol. Kenapa saya bilang menjadi pragmatis? Karena ya itu tadi, kalau menguntungkan ya jalan, kalau tidak menguntungkan enggak. Dalam kasus Mayor Teddy kan seperti itu. Bagaimana seorang mayor menjadi sekretaris kabinet? Padahal dalam sejarah Indonesia pertama, sekretaris kabinet adalah perwira tinggi senior, Mayor Jenderal Jamin Ginting. Sebelumnya asisten operasi Panglima Angkatan Darat. Lalu digantikan oleh Mayor Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso yang kemudian menjadi Kapolri. Orang-orang hebat. Kemudian di era peralihan dari Soekarno ke Soeharto, masuklah Kolonel Sudarmono. Jabatannya diturunkan menjadi setingkat di bawah menteri. Itulah yang kemudian menjadi eselon 2. Lalu barulah Sudarmono dinaikkan pangkatnya menjadi brigjen. Nah, bagaimana mungkin seorang Teddy yang mayor, mayornya juga mayor instan, itu tiba-tiba dilantik jadi seskap yang katanya eselon 2.
Eselon 2 berarti di bawah Menteri Sekretaris Negara. Harusnya dilantik oleh Menteri Sekretaris Negara, bukan oleh Presiden. Ternyata Teddy ini dilantik oleh Presiden bersama para wakil menteri. Itu apa bukan juga pelanggaran? Kang Hasanuddin, saya ke Sekmil itu di bawah Sekretaris Militer Presiden bukan 3 kepala biro lagi, 4. 4 itu diisi oleh utusan atau Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Dan rata-rata lulusan akademi tahun 93 dan 94. Sangat senior, tiba-tiba dipaksakan lagi katanya sekarang diumumkan bahwa Teddy itu seskap ditempelkan di sekretaris militer. Loh bagaimana mungkin gini? Jadi ini pelanggaran-pelanggaran seperti ini mesti kita ingatkan kepada Presiden Prabowo. Jangan menggunakan kontrol sipil pragmatis. Karena ini bisa melanggar undang-undang. Belum lagi kenaikan pangkatnya tidak lazim. Untuk menjadi letnan kolonel ada urutannya. Ada yang 18 tahun, ada 21 tahun, ada 23 tahun, ada 25 tahun. 18 tahun itu kalau sudah di Kelapa II dan Seskoat. Ini tidak Seskoat, tidak di Kelapa II, tidak Seskoat. Yang berarti harusnya dia menunggu 23 tahun, bukan yang 18 tahun. Jadi Teddy itu berhak menjadi letkol nanti 2034 karena dia lulusan Akademi Militer 2011. Jadi menurut saya Mabes TNI, Mabesat ini melanggar peraturan Panglima TNI nomor 87 tahun 2022 yang sudah berlaku sejak 22 September 2022. Kenapa itu ditabrak? Mengapa kemudian pakai kenaikan pangkat reguler percepatan? Kalau percepatan itu tetap ada syarat-syaratnya. Misalnya 18 tahun, oh dia dipercepat menjadi 16 atau 17. Jadi ini melanggar semua. Peraturan Panglima TNI dilanggar, peraturan atau undang-undang TNI dilanggar. Karena itu kita harus ingatkan pemerintah jangan sampai melanggar aturan. Sama dengan kasus Mayor Jenderal Novi Helmi Prasetyo menjadi Dirut Bulog, bukan kepala, istilahnya Dirut Bulog. Itu juga mestinya dengan cara cantik, misalnya yang bersangkutan dari asisten teritorial Panglima TNI dipromosikan menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI Bintang 3. Setelah itu dipensiunkan, baru masuk menjadi Dirut Bulog. Begitu juga yang terjadi pada Letnan Jenderal Mariono dari Koordinator Staf Ahli Panglima TNI tiba-tiba diumumkan menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan. Sampai sekarang belum dipensiunkan dan celakanya belum juga dilantik. Bisa jadi ini koordinasinya nggak bagus. Sama juga Letnan Jenderal Irham Waroiham menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Ini juga belum dilantik. Aneh menurut saya. Jadi betapa birokrasi dan tata aturan di kementerian kita dan juga di Mabes TNI itu buruk. Administrasinya buruk. Benahilah. Jadi banyak kali. Belum lagi yang di Biro Haji kemarin. Namanya Laksamana Pertama Ian Haryana kalau nggak salah. Nah itu juga sama. Harusnya dinaikkan pangkat, dia kepala Badan Pembinaan Mental TNI, harusnya ya sudah dipensiunkan, dinaikkan pangkat dulu, baru ditaruh di situ. Nah, Kang Hasanuddin, dulu itu TNI punya yang namanya Badan Pembinaan Kekaryaan. Jadi misalnya sebelum seseorang ditugas karyakan, maka dia harus dibina dulu baru. Sekarang itu dihapuskan sehingga fungsi pembinaan personil
Itu rusak meritokrasi, rusak semau-maunya. Misalnya jabatan yang harusnya untuk jenderal mantap, misalnya mayor jenderal mantap, tiba-tiba orang yang brigjen masuk ke situ. Itu kan artinya adalah baru masuk mayor jenderal promosi. Jadi posisi-posisi di Mabes TNI adalah harusnya posisi-posisi mantap. Misalnya asisten logistik posisi mantap, sudah jenderal yang 2 jabatan, bukan yang baru promosi. Ini saja banyak diterabas di TNI itu. Harusnya urutan-urutan ini harus digunakan. Nah, dengan cara teori hubungan sipil militer yang sangat pragmatis yang dilakukan terutama di era Jokowi dan di awal-awal Presiden Prabowo kena virus seperti itu, jadi kita harus ingatkan. Karena Presiden SBY itu pernah melakukan, misalnya pada saat pertama adalah Pilkada Sulawesi Selatan rusuh karena 2 kandidat gubernur dan wakil gubernurnya bertarung. Di situ Sulawesi Selatan rusuh. Maka Mayor Jenderal Tan Ribalilamo, asisten personil Kepala Staf Angkatan Darat, ditarik oleh Presiden SBY menjadi staf ahli Menteri Dalam Negeri. Di situ dipensiunkan, dialihfungsikan statusnya, baru menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Caranya cantik begitu. Sama misalnya AHY, dia tidak dilakukan percepatan. Padahal dia anak mantan presiden. Kurang apa dia menduduki posisi komandan batalion yang tinggal berapa bulan lagi dia menjadi letnan kolonel tapi dia pensiun. Jadi Pilkada Jakarta Februari 2017, padahal 1 April harusnya dia sudah menjadi letnan kolonel. Gentle, mundur. Yang begini-begini harusnya Teddy tahu diri gitu loh. Seperti bagaimana Kolonel KKO Bambang Wijonarko, ajudan Presiden Soekarno dulu, ditawari naik pangkat brigjen oleh Presiden Soekarno, dia menolak. Kenapa? Saya belum sesko Pak. Saya malu Presiden karena saya belum sesko, teman-teman saya nanti menertawakan saya. Malu saya menggunakan pangkat jenderal, saya tidak berhak. Karena di dalam pendidikan ada yang namanya bertahap, bertingkat, berlanjut. Karena itu Teddy juga harus mengikuti proses itu. Bukan sembarangan tiba-tiba menjadi mayor, menjadi letkol, itu 2 kenaikan yang aneh. Jadi saya kira ini harus diingatkan, Pak Prabowo pensiunkan dini Teddy. Atau kalau tidak mau pensiun dini, ya sudah jabatan seskapnya itu diambil, lalu dia dikembalikan saja menjadi asisten ajudan presiden. Karena untuk menjadi ajudan presiden adalah letkol senior atau kolonel. Karena Kang Hasanuddin pernah jadi ajudan presiden, tahu betul itu. Jadi seorang Teddy itu tidak berhak untuk menjadi ajudan presiden. Dan cara-cara dia bekerja dampingi Presiden Prabowo juga bukan tugas seskap. Bukan tugas seskap gitu. Jadi seskap betul-betul tidak pernah dia kerjakan, itu layaknya betul-betul masih seperti asisten ajudan presiden. Karena cara berpikirnya mayor, kita masih anggap saja dia seorang mayor yang nanti teman-teman seangkatannya baru akan menjadi mayor 1 April 2025. Karena untuk menjadi mayor paling cepat adalah 14 tahun. Kalau sudah di Kelapa II, kalau tidak 16 tahun, 18 tahun. Jadi ada aturan gitu. Jangan kemudian Mabes TNI melabrak itu dan jangan-jangan takut dengan Presiden Prabowo sehingga ya tidak berani mengatakan no sir kepada Presiden Prabowo. Nah inilah di lingkungan Presiden Prabowo
asal Bapak senang itu menurut saya pelan-pelan harus disingkirkan. Karena kalau tidak Presiden jatuh. Bisa jatuh wibawanya. Dan kasus Teddy ini juga jelas akan membuat demoralisasi prajurit dan juga moral prajurit juga akan jatuh. Pesan saya terakhir adalah silahkan gunakan kebijakan itu harus mengacu pada Sabta Marga. Sabta Marga yang pertama, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Apakah sudah mengacu pada sila ketuhanan yang Maha Esa pada saat membuat keputusan itu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kemudian sudah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Kasus Teddy tidak adil dan tidak beradab. Apakah kemudian juga akan menguatkan persatuan Indonesia? Tidak akan membuat TNI solid, malah terpecah-pecah dengan kasus ini. Apakah juga sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan? Tidak mengambil hikmah, tidak bijak. Apalagi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ juga banyak ketidakadilan bagi prajurit. Terakhir, marga ketiga. Kami kesatria Indonesia yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Apakah keputusan soal Teddy misalnya, itu jujur, itu benar, itu adil? Silahkan resapi kembali para pimpinan TNI dan juga istana. Demikian, terima kasih. Dikit Bang Arni. 1 menit soal Mayor Teddy. Begini Bang Arni, saya rasa langkah Prabowo terhadap Letkol Teddy ini justru merugikan Prabowo sendiri dan menjadi beban buat dia. Dengan menganak emaskan Teddy, naikin jadi sekretaris kabinet, lalu naik jadi Letkol, itu secara politik menjadi beban dan kerugian buat Prabowo. Di mana ruginya? Pertama, pasti akan ada resistensi. Tadi dijelasin beliau, ya, merugikan. Iya merugikan, tapi secara politik kemudian resistensi dalam tubuh TNI secara diam-diam akan terjadi. Kenapa? Prabowo menerapkan politisasi terhadap institusi militer yang disebut dengan kontrol sipil subjektif itu. Sementara sebagai pemerintahan baru, dia harusnya bisa mengkonsolidasikan militer sebagai bagian alat pertahanan negara itu tadi. Tapi dengan langkah ini menurut saya Prabowo rugi secara politik dan menjadi beban. Yang kedua adalah benar tadi saya dikatakan bahwa demoralisasi di prajurit nanti bisa tinggi. Orang akan menganggap, ngapain kita operasi jauh-jauh? Kita berlomba aja seperti Mayor Teddy. Ini kan menjadi tidak baik. Padahal tugasnya untuk pertahanan dan perang. Jadi menurut saya sebaiknya daripada Mayor Teddy menjadi beban. Dan di publik pun bertanya Bang Karni, ada apa sampai dianak emaskan kira-kira gitu loh. Kenapa? Apa faktor yang menjadi istimewa Mayor Teddy sehingga Pak Prabowo menganak emaskan dia ditaruh Setkap, dinaikin Letkol. Itu kan penuh pertanyaan publik. Ada hubungan apa dan pertanyaan apa. Jadi menurut saya sebaiknya Pak Prabowo bisa segera mungkin mengambil langkah memberikan Panglima TNI agar dia pensiun dini gitu. Terima kasih Bang Arni. Baik. Pemirsa, kekuasaan tidak terbatas akan mengkorup pemikiran orang yang memiliki kekuasaan itu. Dan kalau itu terjadi, maka supremasi hukum akan berakhir dan tirani dimulai. William Pitt, Perdana Menteri Inggris 1700-an. Kita ketemu ILC yang akan datang.